Shalom saudara, hari ini kita akan kembali melanjutkan renungan kita dari Kejadian 14 ayat 17 sampai 24 dengan judul pertemuan yang membawa berkat. Saya akan bacakan ayat 17 sampai ayat 20 saja. Demikian firman Tuhan. Setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syahwe, yakni lembah raja. Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, "Diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu." Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita berpikir mengapa setiap kita membutuhkan rumah? Saya yakin kita pernah memikirkan hal itu. Selain rumah dapat melindungi kita dari bahaya, dari cuaca terik, dingin, dan juga hujan, rumah juga adalah tempat kita pulang. Rumah adalah tempat kita kembali. Rumah adalah tempat kita merasakan kasih, kehangatan, berkat, dan juga persaudaraan. Di rumah kita bisa bertemu dengan keluarga kita, apakah suami, istri, anak-anak, orang tua, saudara, handai taulan, sahabat, dan lain sebagainya. Dan di rumah juga kita merasakan berkat dan juga kasih daripada Tuhan di dalam pertemuan-pertemuan kita dengan sesama kita. Saudara, bagian firman Tuhan pagi ini memang tidak menuliskan tentang rumah secara fisik. Namun ketika Abram kembali dari menyelamatkan Lot dan juga mengalahkan Kedorlaomer dan sekutunya, Abram disambut oleh Raja Sodom. Bahkan disongsong oleh Melkisedek, Raja Salem, yang dalam terjemahan Ibrani kata Salem berarti shalom atau damai sejahtera. Abram mendapatkan berkat dari Melkisedek, seorang imam Allah yang maha tinggi. Saudara, nama Melkisedek ini juga dicatat di dalam Ibrani 7 ayat 1 sampai 10. Di sana dicatat bahwa Melkisedek ini seorang imam, seorang raja dan juga imam. Di zaman kuno, khususnya di lingkungan non-Israel, tugas raja dan imam seringkali dilakukan oleh individu yang sama, oleh orang yang sama. Dan nama Melkisedek berarti rajaku adalah kebenaran di dalam Ibrani 7 ayat 2. Kata Salem merupakan bentuk singkat dari Yerusalem kalau kita membaca di dalam Mazmur 76 ayat 2. Dan terkait dengan kata Ibrani untuk damai merupakan nama lain dari Raja Yerusalem. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa membayangkan jika kita berada di posisi Abram. Setelah pulang dari menjalankan tugas, di dalam kelelahan, lalu kita disambut, bahkan disongsong dan diberkati. Bukankah itu adalah hal yang luar biasa? Kita merasakan ada seseorang, ada rumah dalam tanda kutip, tempat kita pulang. Ada seseorang, ada rumah dalam tanda kutip, tempat kita merasakan kasih, merasakan kehangatan, berkat, dan juga persaudaraan. Dan yang menarik lagi, dari berkat yang disampaikan oleh Melkisedek, Raja Salem, imam Allah yang maha tinggi itu, respon Abraham menunjukkan ucapan syukurnya atas berkat dan juga kehangatan kasih yang dia terima melalui Melkisedek, Raja Salem, imam Allah yang maha tinggi itu. Dalam ayat 20 dikatakan, "Terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu." Lalu Abram memberikan kepada Melkisedek 1/10 dari semuanya. Abram merespon ucapan syukurnya dengan memberikan 1/10 kepada Melkisedek dari semuanya. Saudara, saya yakin bahwa di dalam kehidupan kita pun juga silih berganti bertemu dengan banyak orang. Baik yang seiman dengan kita maupun yang tidak seiman. Bertemu dengan banyak orang, baik itu keluarga kita, teman,
handai taulan klien kita, tamu kita, dan juga siapapun orang-orang yang Tuhan hadirkan di dalam hidup kita. Di dalam pertemuan-pertemuan kita setiap hari dengan sesama, adakah kita membawa berkat untuk mereka? Adakah kita menjadi dalam tanda kutip rumah tempat mereka merasakan berkat, kasih, keramahan, dan juga persaudaraan melalui kita? Tidak selalu memang di dalam hal materi kalau kita berbicara tentang berkat. Ketika kita membangun dan memberikan semangat baru di dalam pertemuan kita dengan orang lain, maka pertemuan kita telah menjadi berkat. Ketika kita mendoakan sesama kita di dalam pertemuan kita, maka sebenarnya pertemuan kita pun juga telah menjadi berkat. Saudara Ibu Charlotte Priyatna, seorang hamba Tuhan dan juga konselor Kristen, di dalam seminarnya beliau berkata, di antara kita dan orang lain ada Tuhan di tengah-tengahnya. Apa artinya? Artinya bahwa apapun yang kita lakukan untuk orang lain, pertemuan-pertemuan kita dengan orang lain, terlebih dahulu kita berhadapan dengan Tuhan. Kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Sehingga orang lain yang bertemu dengan kita juga melihat dan mengalami Tuhan melalui kehidupan kita. Melalui setiap hal yang kita lakukan di dalam hidup kita. Saudara, biarlah firman Tuhan pagi ini juga boleh terus menguatkan dan menjadi berkat bagi kita. Mengingatkan kita bahwa ketika kita bertemu dengan orang-orang di sekitar kita yang Tuhan hadirkan, baik itu keluarga kita maupun juga handai taulan, klien, tamu, atau siapapun juga, biarlah pertemuan kita juga adalah pertemuan yang membawa berkat. Biarlah Tuhan memberkati setiap kita dan kita juga boleh menjadi berkat di dalam pertemuan kita dengan sesama. Amin. Apa hidupku ini seluruh roh dan